selalu memanfaatkan limbah dari pekarangan kita atau limbah dari toko buah, toko sayuran, rumah makan. Itu sangat penting untuk di peternakan kita, sehingga kita bisa menghemat biaya tanpa pakan pabrikan, akhirnya mendapatkan untung yang lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nun, alternatif ternak peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan-pakan alternatif. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Kita akan kasih makan pagi ini ternak kita, ayam dan ternak entok, dengan menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Bahan-bahannya apa saja akan kita tunjukkan di pagi hari ini. Kita menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Yang pertama adalah bahannya ini limbah dari tepung ketaki yang sudah kita fermentasi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan limbah dari rumah makan, sisa nasi yang sudah kita cuci. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan sayuran yang kita silase atau kita awetkan. Videonya sudah ada di video sebelumnya. Ini campuran kemarin itu daun kelor, daun bayam, sawi, dan macam-macam sayuran. Karena kemarin dapatnya banyak, tidak bisa habis dalam satu hari, maka kita simpan dengan cara kita silase tanpa fermentasi. Jadi ini bukan fermentasi, ini cara penyimpanan yang sederhana dengan biaya yang murah, hanya sayuran dan bekatul halus saja. Cara silase atau penyimpanannya ini sudah ada dalam video sebelumnya, silahkan dicari di video sebelumnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini bekatul halus. Bekatul halus inilah salah satu pakan yang wajib kita punya ya, kita beli. Jadi dari 4 macam pakan alternatif ini yang kita beli hanya bekatul halus. Ini per kilonya Rp3.000. Jadi ini yang wajib kita punya, karena ini untuk silase, untuk fermentasi, untuk campuran pakan sehari-hari kita menggunakan bekatul halus ini yang harganya di sini Rp3.000, dan ini murah. Sehari perkiraan kita menghabiskan 3 kilo saja. Jadi dalam sehari kita menghabiskan biaya 15.000 saja untuk ratusan ekor ayam dan entok ya. Ternak kita sudah banyak, tapi kita hanya mengeluarkan uang 15.000 untuk ini. Makanya kita tanpa pakan pabrikan. Untuk cara aplikasi atau pencampurannya bagaimana, kita ikuti video seterusnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman itu semuanya tidak ketinggalan info-info pakan alternatif yang akan kita terus berikan dalam video-video berikutnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, biasa kita tuang bekatul. Ini tanpa ukuran ya. Yang penting nanti pencampurannya itu mamel atau tidak basah, atau tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Ini yang pertama. Yang kemudian nasi dulu, sisa nasi dari rumah makan atau restoran ya. Ini sudah kita cuci. Jadi sisa nasi itu di restoran atau rumah makan biasanya masih bercampur dengan sampah dan tulang belulang. Kita bersihkan yang tulang belulang, daging, ikan itu kita sendirikan, kita kasihkan langsung ke entok. Sedangkan untuk ayam kita mengambil hanya nasinya saja ya. Nasinya saja, ini basah, sudah kita cuci, makanya kita perlu bekatul halus untuk mencampurnya ini. Jadi ini kita tuang, kemudian kita ratakan, terus kita kasih bekatul halus ini. Tujuannya apa? Biar ini tidak terlalu basah, karena di peternakan kita menerapkan pakan yang mamel atau kepiar, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, sehingga saat tidak habis dimakan itu bisa dimakan esoknya hari juga masih bisa, karena tidak busuk, karena tidak basah. Dan ini kita campur terus. Jadi ini tidak ada ukurannya, ini menggunakan
perkiraan nanti sudah tidak terlalu lengket, itu aja ya. Biar ini nanti tidak terlalu lengket. Terus nanti sewaktu dikasihkan ke ayam itu dia tidak menggumpal kalau tidak habis, jadi tetap kempiar atau mamel, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, jadi dia tidak akan busuk kalau tidak habis sampai besok. Jadi ini pakan alternatif yang kita selalu berikan ke ayam dan entok kita, tanpa kita menggunakan pakan pabrikan ya. Itu kuncinya di peternakan skala rumahan harus menggunakan pakan alternatif, karena dengan pakan alternatif ini kita bisa mengurangi biaya pakan. Dalam produksi peternakan ayam itu yang paling besar adalah di pakannya, hampir mencapai 80%, jadi sangat banyak. Kalau kita bisa mengakali meminimalisir biaya pada pakan, tentu keuntungan akan kita dapat. Kemudian kita campur dengan sayuran yang sudah kita silase atau kita awetkan ya. Ini sayuran yang disimpan dengan cara silase tanpa fermentasi, dan ini awet bahkan sampai 1 minggu 2 minggu awet, tergantung cara pencampurannya. Kita tidak basah ya, jadi ini dia awet tidak busuk. Inilah cara kita menyimpan sayuran yang kadang kita dapatnya banyak, jadi bisa digunakan untuk hari-hari berikutnya tidak busuk. Ini kita campur juga dengan nasi sisa dari rumah makan atau resto yang sudah kita bersihkan dari sampahnya, dari tulang belulangnya. Untuk tulang belulang ikan itu kita kasihkan ke entok kita ya. Jadi itulah enaknya ternak ayam dan entok. Jadi yang sisanya ayam itu dimakan oleh entok, jadi tidak dibuang. Kalau kayak tulang belulang, ikan itu kan ayam kurang bisa memakannya karena besar. Kemudian selanjutnya kita campur dengan ini limbah dari penggorengan ayam Kentucky ya, yang sudah kita fermentasi. Karena dalam rumah makan ayam Kentucky itu juga kita mendapatkan limbahnya, yaitu tepungnya, tepung yang dari ayakan yang belum digoreng, dan tepung yang endapan penggorengannya itu kita juga mendapatkan, kita fermentasi kalau tepung, karena jumlahnya banyak dan disimpan mungkin lebih lama, bisa berbulan-bulan awet. Dan ini juga banyak yang di sekitar kita, para peternak juga meminta atau membeli. Kita juga jual 1 tong ini seharga 50.000, isinya sekitar 18-an kilo. Jadi juga hemat untuk pakan alternatif untuk ternak bebek. Yang beli di sini itu dia membutuhkan 7 tong ini untuk 100 ekor bebek, dan alhamdulillah berhasil dengan biaya yang murah juga dapat untung. Tapi ini hanya campuran ya, jangan jadikan pakan utama. Ini campuran, mungkin sekitar 10 maksimal 20% lah dari pencampuran pakan kita. Kalau ini untuk pakan utama juga tidak bagus. Makanya walaupun kita mempunyai banyak, kita juga tidak kasih pakan ini secara banyak ya. Ini kita tuang, kemudian ini kita campur juga sampai merata. Jadi ini campurannya ini nanti kalau sekiranya masih agak basah, kita tambahi dengan katul halus ya, biar hasilnya nanti pokoknya ini tidak lengket. Itulah metode atau cara kita memberikan pakan kepada ayam kita. Habis itu nanti ini juga kita masukkan dalam tong, tinggal nanti kalau kasih pakan diambil, kasih pakan diambil, tidak habis untuk besok juga tidak masalah, karena pencampurannya ini tidak basah ya, agak perol, jadi juga tidak busuk. Jadi ini nanti percampurannya begini, tidak terlalu basah, hingga nanti kalau dikasihkan ke pakan ke ternak kita, kalau tidak habis sampai besok pun
ini masih tetap dimakan karena tidak berbau busuk. Jadi selama pakan itu tidak berbau busuk, maka ternak kita tetap mau ya. Pokoknya ini kita campur sampai hasilnya itu tidak lengket, tidak terlalu basah ya. Inilah, ini tadi kan perkiraan mungkin 3 kiloan Bang ya. Itu biasanya rata-rata sekitar segitu seharinya. Ini juga untuk 1 hari ini perkiraan 1 ton lebih ini untuk 1 hari biasanya. Tergantung kita dapatnya di pagi hari ini banyak atau sedikit kan, namanya limbah ya, itu tidak pasti kita dapatkan. Kita ngambil setiap pagi, biasanya kan kita ngambil dari limbah rumah makan, limbah restoran, kemudian limbah dari toko sayuran dan toko buah. Untuk buahnya kita langsung kasihkan ke entok kita. Biasanya kita dapat semangka, terus pepaya, itu langsung kita kasihkan ke entok kita. Entok kita suka. Kalau ayam kan banyak buah juga tidak suka dia, paling ya makan sedikit tapi gak banyak. Tapi kalau entok sangat suka. Makanya saat kita mengambil pakan alternatif itu, kita maksimalkan membawanya sampai semampu kita ya, dari limbah restoran, rumah makan, dari limbah sayuran dan limbah buah. Kemudian ini kita masukkan dalam tong agar nanti waktu kasih pakannya enak, tinggal ngambil, tidak sampai habis, tidak masalah sampai besok, karena ini tidak akan busuk. Lihat ini ya, pro, jadi tidak lengket. Makanya kalau tidak habis ini juga tidak masalah, bisa dikasih pakan untuk besoknya. Jadi inilah cara kita memberikan pakan ternak-ternak kita yang selalu menggunakan pakan alternatif dari limbah, dari sayuran, dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh banyak di sekitar kita. Kemudian kita tambah lagi tempatnya dengan pakan alternatif di peternakan kita. Alhamdulillah lancar. Sudah 2 atau 3 tahunan kita selalu menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan, dan alhamdulillahnya semakin berkembang karena saat kita panen kita dapat uang itu untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita berpikir untuk membeli pakan pabrikan. Jadi enaknya beternak skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif adalah saat kita panen, uangnya itu tidak bingung kita untuk beli stok pakan pabrikan. Jadi kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari saja. Karena apa? Pakan yang kita kasihkan setiap hari ini adalah dari limbah-limbah yang kita ambil setiap pagi, dari limbah rumah makan, limbah restoran, limbah toko sayuran, limbah buah. Itu yang kita kasihkan setiap hari tanpa kita membeli, hanya tenaga dan bensin itu pun murah. Kita masukkan kantong. Nah ini nanti tinggal kita ambil, terus kasihkan ke ternak kita. Kalaupun tidak habis tidak masalah, bisa dikasihkan sampai esok hari karena ini tidak akan busuk karena pencampurannya tidak basah. Jadi itulah cara kita meramu pakan di hari ini. Setiap harinya bisa berbeda dengan bahan yang berbeda tergantung kita mendapatnya apa. Tapi kebanyakan kita memang menggunakan 4 jenis, dari limbah sayuran, limbah rumah makan, limbah tepung Kentucky, kemudian dedak bekatul. 4 jenis itu. Jadi saya kira ini sudah cukup untuk skala peternakan rumahan. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mengikuti video-video kita. Semoga bisa menginspirasi untuk beternak skala rumahan menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan, sehingga keuntungan bisa kita dapat. Selamat beraktivitas, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berusaha, Tuhan yang akan menentukan hasilnya.